Apa kabar? Selamat pagi ya. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Sehat Pagi. Edisi hari Jumat ya. Jadi kita temanya akan santai-santai aja. Semoga Anda hari ini kabarnya selalu sehat. Tapi yang pasti bisa di rumah kita mau ngobrol seputar tema ini adalah tema-tema yang sengaja kita pilih ya. Karena kan kita tahu akhir-akhir ini banyak banget beredar beberapa VT, entah itu di TikTok atau juga di Instagram, seputar masalah klinik kecantikan yang makin banyak dan juga makin marak. Kalau kita tahu di TikTok ya ada dokter yang hits banget ya, selain ada Dr. Richard Lee, ada juga yang lain sebagainya, yang sering juga rajin untuk ngasih edukasi seputar masalah kegantengan atau kecantikan. Tahukah Anda kalau beberapa akhir ini, itu lagi banyak banget atau marak banget orang-orang yang melakukan treatment atau perawatan dengan berbagai macam cara tertentu. Seperti yang akan kita bahas adalah kita akan mengenalkan kepada Anda apa sih yang dimaksud botox, filler, dan juga tanam benang. Karena ini tuh sebenarnya banyak dan juga umum dilakukan ya oleh para netizen. Tapi mungkin bagi sebagian besar di antara kita juga masih belum paham atau bahkan nggak ngerti apa bedanya ya. Nah, bersama dengan saya ada perwakilan dari Dina Akupuntur juga Beauty Care, ada Dr. Agatha yang sudah mampir ya, sengaja untuk bisa ngasih tahu kepada Anda seperti apa perbedaannya dan itu digunakan atau dilakukan dengan cara yang seperti apa. Selamat pagi Dr. Agatha, apa kabar? Pagi, Mas Rio. Sehat ya? Puji Tuhan. Jadi kalau beberapa tempo yang lalu kalau Dr. Agatha datang ke sini itu temanya agak berat nih, cacar monyet lah gitu ya. Tapi sekarang sengaja kita mau bahas tema yang ringan-ringan aja. Dokter, sebelum kita bahas seputar botox, filler sama tanam benang, sebenarnya perawatan untuk kecantikan atau estetik ya di tahun-tahun ini itu perkembangannya seperti apa sih dokter? Apakah memang semakin ke tindakan yang membutuhkan contoh nih ya, entah suntik atau pembedahan, atau sebenarnya masih marak atau masih yang dilakukan tuh paling banyak yang seperti facial atau yang cuman pakai obat krim aja. Oke, iya benar banget ya Mas Rio ya, sama ya. Semakin seiring dengan zaman ya, orang kan pasti tuntutannya semakin pengen tampil cantik, tampil ganteng, dan tampil pengen tampak lebih muda ya. Dan tentunya saja juga teknologi berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, tentunya juga inovasi untuk mempertahankan keawet mudaan ini juga semakin banyak ya. Memang sekarang ini mulai banyak mungkin tindakan ya, lebih banyak inovasi tindakan tadi ya, tindakan tadi seperti botox, filler, tanam benang, mungkin laser, dan alatnya pun juga makin lama makin berkembang juga ya gitu. Jadi nggak hanya dengan, kalau kita dulu orang zaman dulu ya cukup dengan bukan hanya skincare, malah dulu masih pakai obat herbal mungkin ya. Obat herbal mungkin dari nutrisinya juga itu masih tetap wajib juga. Tapi di samping itu memang juga kita bantu dengan treatment atau dengan tindakan lain yang bisa membantu menambah efek lebih awet muda. Itu dia, karena zaman sekarang memang banyak banget orang yang pengen tampil lebih muda daripada usia aslinya ya. Nah, pemirsa di rumah, di layar kaca Anda ini sudah kita tampilkan ada ilustrasinya. Jadi ini kalau nggak salah adalah botox ya, karena dilakukan di area-area yang seperti dahi atau sudut mata. Nah, kayak gini nih, ada botox dan juga versus dengan filler. Tapi ada fakta yang menarik bahwa ketika pas saya baca, botox itu sebenarnya ditemukan bukan untuk perawatan kecantikan, tapi botox itu ditemukan dan digunakan pertama kalinya itu untuk mengobati sebuah penyakit, kalau nggak salah namanya Parkinson. Itu betul atau salah Dokter Agatha? Iya. Sebenarnya betul ya. Jadi botox itu memang awalnya buat pengobatan ya. Karena kan dia sifatnya itu ibaratnya melemahkan otot. Jadi diberikan pada kasus-kasus yang memang dibutuhkan, di mana ototnya memang dia kontraksi sangat kuat ya. Salah satunya mungkin Parkinson, dia membantu melemahkan ototnya. Lalu juga di bidang lain untuk keringat yang berlebih atau hiperhidrosis. Nah itu dia mengatur supaya si kelenjar keringatnya tadi nggak menghasilkan keringat berlebihan gitu. Kita jadi dapat fakta yang baru ya, ternyata botox itu sebenarnya awalnya itu justru malah bukan untuk kecantikan nih. Jadi awal pertama kali itu tuh pengobatan Parkinson ya Dokter Agatha ya. Lalu kemudian botox juga bisa dilakukan untuk orang-orang dengan indikasi kalau keringetnya tuh berlebih gitu ya. Jadi kan kadang ada orang yang memang gerak dikit, wah keringetnya langsung banyak. Nah botox juga bisa nih, tidak hanya untuk kecantikan, tapi juga untuk hal medis lainnya seperti orang-orang dengan
produksi keringat yang sangat berlebih gitu ya Dokter Agatha ya. Dok, oke, sekarang gini deh, kita bahas masalah botox terlebih dahulu. Kalau dalam dunia estetika atau kecantikan Dokter Agatha, botox ini digunakan untuk apa sih Dokter Agatha? Kan agak jauh nih dari pengobatan untuk medis. Saraf ya. Iya, kok sekarang tiba-tiba buat kecantikan kulit gitu, gimana? Betul banget. Memang tadi ya seperti sudah saya bilang, botox itu memang didapatkan dari singkatannya ya, botulinum toksin ya. Botoxnya pakai X ya, bukan pakai K ya. Nanti kalau pakai KS lapar dong saya. Benar. Kalau di Jawa ya. Jadi memang dia itu botulinum toksin yang digunakan untuk tadi melemahkan otot ya. Jadi memang pada kasus-kasus yang ada kontraksi lebih ya, biasanya kalau pada kasus estetik ini kita gunakan pada kontraksi otot yang berlebih. Misalnya kontraksi otot wajah ya, misalnya kalau kita sering mengerikitkan dahi ke atas nih, kan sering banyak kerutan-kerutan. Nah itu kita lemahkan dengan botox. Jadi fungsinya botox ini adalah melemahkan otot ya, dengan tujuan untuk menghilangkan kerutan tadi pertama ya. Jadi kerutan bisa di dahi, bisa di daerah depan sini, depan mata sini, atau kerutan di sudut mata, atau bisa juga untuk meniruskan rahang. Meniruskan rahang ini dia tujuannya untuk melemahkan otot masseter atau otot untuk otot menggigit kita tadi. Jadi didapatkan efek yang lebih tirus. Oke, jadi sebenarnya botox ini gunanya secara awam untuk kecantikan adalah dia ini bisa menghilangkan kerutan dengan cara ketika kita misalkan nih mengerutkan dahi gitu ya, kan ada kerutan yang disebabkan karena ototnya gitu Dokter Agatha ya. Itu dilemahkan. Bahaya nggak sih dokter? Kok disuntik dibuat lemah gitu, ntar tahu-tahu malah kita jadi lumpuh wajahnya gitu kan. Ada kekhawatiran pemirsa di rumah kalau melakukan tindakan botox, ini kan disuntik nih ke otot nih, ototnya katanya dibuat lumpuh. Apalagi botox ini itu artinya adalah botulinum toksin gitu ya, racun gitu kalau di bahasa Indonesia kan. Monggo dokter gimana? Betul, kalau kita lihat artinya memang agak menyeramkan ya sebenarnya ya. Tapi enggak juga sih. Memang kita toksinnya itu digunakan untuk membantu melemahkan otot. Nah, itulah fungsinya tadi kita perlunya konsultasi ke dokter yang sudah ahli ya di bidangnya untuk mengetahui berapakah dosis yang dibutuhkan botoxnya. Jadi tentu saja tiap area kerutan itu pasti beda-beda juga dosisnya gitu. Jadi memang sebaiknya memang dikonsultasikan dulu, misalnya pengen daerah mana, lalu kita hitung untuk per unitnya. Karena kan tiap orang juga mungkin beda ya hitungan unitnya, karena berdasarkan kerutan masing-masing juga. Oke, nah jadi kalau misalkan botox itu memang digunakan untuk melemahkan otot, sehingga ketika pas kita berekspresi, itu kerutannya nggak kelihatan gitu ya Dokter Agatha ya. Sebelum kita jeda Dokter Agatha, botox ini sebenarnya digunakan bisa untuk semua keadaan atau ada nggak orang-orang yang ketika dilihat atau mungkin ketika datang ke dokter gitu, memang ada keadaan di mana botox ini nggak bisa dilakukan untuk orang-orang tersebut, Dokter Agatha? Oke, pertama memang untuk kontraindikasi ya, kontraindikasi pertama orang yang memang ada riwayat ya, memang jarang sih sebenarnya ya, yang riwayat alergi botox ini, tapi misalnya dia ada riwayat alergi botox, tentu saja kita kontraindikasikan. Lalu biasanya pada ibu hamil gitu ya, ibu hamil, ibu nyusui mungkin memang sebenarnya pada penelitian belum ada efek langsung, tapi sebaiknya kita hindari. Betul. Gitu nanti setelah melahirkan atau setelah menyusui selesai bisa kita lakukan gitu. Atau juga orang-orang dengan mungkin dengan kelainan saraf ya, kita lihat dulu juga ekspresinya. Nanti kan kita ukur juga kekuatan ototnya dulu, kita lihat misalnya simetris tidaknya gitu. Misalnya kan ada kelainan otot, kelainan di wajah ya mungkin yang agak tidak simetris nanti, atau ada kelainan sarafnya juga, itu yang harus kita perhatikan juga. Karena takutnya kalau kita berikan botox ya nanti malah makin melemahkan, nanti jadi makin tidak simetris gitu. Jadi mungkin kelainan-kelainan saraf lain, atau mungkin juga masih ada infeksi ya di sekitar daerah yang akan kita suntikan, sedang ada infeksi, itu sebaiknya kita tunda dulu sampai infeksinya selesai. Jadi memang sebenarnya kalau kita mau melakukan suntik botox ini nggak bisa sembarangan keadaan ya Dokter Agatha ya. Konsultasi dulu. Harus tanya dulu sama dokternya gitu kan ya. Kita akan break sebentar, segmen kedua kita akan coba untuk bahas kembali ya masalah botox plus juga filler. Ini juga saya mau sampaikan, kalau Anda tahu ada perancang mode dunia Donatella Versace ya, itu memang wajahnya mengalami sebuah gangguan di mana dulunya itu bekas rekonstruksi atau juga melakukan tindakan silikon. Lalu kemudian tahu Mpok Ati ya,
itu juga sama, Bu Ati juga sempat ngaku juga, dan bahkan juga bercerita kalau dulu sempat bermasalah dengan suntik silikon ya, tapi ternyata akhir-akhir ini, nah filler itu katanya punya efek yang hampir mirip sama silikon, jadi bisa mancungi, bisa ngisi juga, tapi dengan tindakannya lebih aman. Nah, kita akan bahas juga di segmen berikutnya. Anda kalau punya pertanyaan boleh sampaikan saja, silahkan. Kami akan kembali ya di program Sehat Pagi hanya di Jawa Post TV.